Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nino Aulia Kusarianti, mahasiswi Universitas Mula Warman, jurusan Sastra Inggris. Video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap atau WBHTL. Dan di video ini saya akan membahas 5 subbab dari buku yang berjudul Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan yang ditulis langsung oleh dosen pengampu mata kuliah WBHTL, yaitu Bapak Nasrullah. Hutan tropis lembap merupakan hutan tropis dengan intensitas hujan yang tinggi yang berlangsung sepanjang tahun. Karena berada pada wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh laut, maka hutan tropis lembap memiliki ciri khas hutan tropis yang selalu basah atau lembap. Struktur pohon pada hutan tropis lembap membentuk kanopi dengan tetesan hujan yang tidak langsung menyentuh tanah. Tetesan air yang merembes ke pepohonan ini menjadi diversitas flora dan fauna hadir di hutan tropis lembap. Garis khatulistiwa dikelilingi oleh laut dan selat menjadi karakteristik geografis dari hutan tropis lembap. Kelembapan yang tinggi tersebut disebabkan oleh suhu dan kelembapan rata-rata yang tinggi serta curah hujan yang signifikan. Keberadaan laut yang senantiasa dapat menghasilkan hujan ketika bertemu dengan hutan lebat merupakan faktor penentu curah hujan yang tinggi. Itulah mengapa dijuluki sebagai hutan tropis, karena dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis yang basah atau lembap. Terdapat 4 lapisan pada hutan tropis lembap, yaitu lapisan penembus, lapisan penutup, lapisan bawah, dasar hutan. Setiap lapisan pada hutan tropis ini memiliki kekhasan dan keragaman flora dan fauna masing-masing. Pada lapisan pertama dihuni oleh serangga dan burung-burung. Lapisan kanopi, yakni lapisan kedua, dihuni oleh serangga, reptil, burung, dan mamalia. Sementara itu, lapisan bawah hutan tropis terdiri dari tumbuhan kecil dan semai. Jenis tumbuhan pada lapisan ini memiliki ketinggian 1 meter, yakni pohon muda, palem, dan paku-pakuan berukuran besar. Adapun lapisan besar hutan hanya dihuni paling banyak oleh serangga. Untuk jenis flora di lapisan ini terdapat anakan pohon, semak, dan paku. Ekosistem lingkungan pesisir di kawasan hutan tropis lembap Kalimantan terdiri dari terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Keberadaan ekosistem tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir hutan tropis lembap Kalimantan yang ditandai dengan keberadaan laut yang mengelilingi pulau tempat tumbuhnya hutan tropis lembap tersebut. Potensi dan pemanfaatan pesisir lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber daya perikanan. Ikan-ikan yang bernilai ekonomis memanfaatkan terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove sebagai ekosistemnya. Jenis ikan yang hidup di dalamnya adalah kerapu, napoleon, kimaraksa, dan teripang. Keberadaan spesies dan jenis ini dipengaruhi oleh keberlangsungan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun ini. Demikian, kesinambungan ekosistem pesisir dan pulau kecil ini juga mempengaruhi keberadaan sumber daya perikanan yang ada di kawasan hutan tropis lembap ini. Masyarakat di Kalimantan Timur sangatlah beragam, terdiri dari etnik lokal dan migran atau pendatang. Karena hal itu lahirlah hibriditas dan diaspora. Hibriditas adalah pencampuran identitas karena terjadinya pernikahan antar etnik. Contohnya, orang Jawa menikah dengan orang Banjar. Diaspora adalah adanya identitas budaya yang berkembang di Kalimantan Timur berasal dari geografi budaya dari daerah lain. Contohnya, orang Jawa dari Pulau Jawa. Migrasi ini melahirkan diaspora Jawa. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat merupakan daerah etnik lokal di Kalimantan Timur. Dan untuk etnik imigran atau para pendatang mendiami daerah di sekitar muara sungai dan pesisir seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Karena adanya migrasi, ada beberapa dampak buruk dari alam yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur. Contohnya seperti kebakaran hutan. Budaya hutan dan sungai adalah konsekuensi logis dari keberadaan alam hutan tropis lembap Kalimantan yang didiami dan menghidupi manusia di Kalimantan. Interaksi manusia dengan hutan dan sungai itulah yang melahirkan kekhasan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan.
Keberadaan sungai menjadikan masyarakat Kalimantan akrab dengan transportasi sungai, seperti perahu ketinting dan klotok. Kuliner juga menjadi salah satu unsur budaya khas hutan tropis lembab Kalimantan, seperti juku pija, udang galah mahakam, dan beragam sayuran dari tanaman paku. Bahkan, makanan kuliner khas ini berkaitan dengan hutan dan sungai. Masyarakat Kalimantan menggunakan sumpit dan mandau untuk berburu di hutan. Ini adalah senjata khas masyarakat Dayak dan Kutai. Budaya sungai dan hutan tropis memiliki keberadaan fundamental dengan budaya bahari atau maritim, dan budaya agraris. Budaya maritim erat kaitannya dengan keberadaan laut, pesisir, dan pulau-pulau sebagai ekosistem atau alam maupun bentuk geografis. Sementara itu, budaya agraris identik dengan sawah, dataran rendah, pegunungan, dan daerah perkebunan. Kearifan lokal adalah nilai, pengetahuan, dan praktik budaya suatu masyarakat tertentu yang dijaga secara turun-temurun sebagai tradisi. Kearifan lokal bersifat khas dan memiliki kesakralan tersendiri oleh para pemegang nilai, gagasan, dan praktik kebudayaan tersebut. Kearifan lokal ini bersifat hidup dan menghidupi suatu masyarakat tradisional. Apabila kearifan lokal masyarakat di Kalimantan terancam, maka eksistensi alam Kalimantan pun juga terancam. Dengan terancamnya kearifan lokal tersebut, maka dengan sendirinya penopang identitas bangsa di wilayah hutan tropis lembab Kalimantan Timur juga ikut terancam. Dengan demikian, identitas bangsa Indonesia ikut terancam karena Kalimantan adalah salah satu kesatuan dengan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Wujud budaya diibaratkan seperti fenomena gunung es oleh para ahli, karena hanya 10% dari wujud kebudayaan yang dapat dihindari oleh manusia, yaitu wujud yang terlihat. Dan 90% tidak dapat dihindari oleh manusia karena tak terlihat. Wujud budaya ada 4, yakni wujud nilai, gagasan, perilaku, dan benda atau artefak. Wujud nilai dan gagasan dikategorikan sebagai 90% wujud budaya yang tak terlihat. Sementara wujud perilaku dan benda atau artefak merupakan wujud budaya yang terlihat. Gagasan budaya melahirkan praktik kehidupan atau tata perilaku terhadap hutan dan sungai yang bijaksana. Nilai budaya dan gagasan budaya melahirkan pula wujud budaya benda. Wujud ini sering disebut sebagai artefak atau karya budaya. Salah satu contoh karya budaya yang terkenal di Kalimantan adalah Prasasti Upa di Monakaman, Kutai Kartanegara. Unsur-unsur budaya oleh para ahli dinilai bersifat universal karena setiap kebudayaan memiliki unsur-unsur kebudayaannya masing-masing. Menurut Konjanan Diningrat, setiap kebudayaan mempunyai unsur-unsur universal seperti 1. Sistem religi. Sistem religi di wilayah Kalimantan Timur sangatlah beragam dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Protestan. 2. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Di Kalimantan Timur banyak berbagai organisasi dari kalangan pemuda sampai orang tua. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. Di Kalimantan Timur juga memiliki bahasa yang beragam dari berbagai suku seperti bahasa Kutai, bahasa Jawa, bahasa Banjar, dan masih banyak bahasa lainnya. 5. Kesenian. Kalimantan Timur memiliki karya seni yang tidaklah sedikit. Contohnya, seperti seni pertunjukan yang terkenal dan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pertunjukan Erau. Pertunjukan Erau ini biasa dilaksanakan di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Sistem ekonomi atau mata pencarian. Di Kalimantan Timur, mata pencarian sangatlah beragam dari bertani, beternak hewan, berdagang, dan masih banyak lagi. 7. Sistem teknologi. Sistem teknologi di Kalimantan Timur sangatlah beragam, seperti permainan tradisional, berbagai macam rumah adat, dan masih banyak lagi. Difusi merupakan penyebaran budaya melalui migrasi. Akulturasi menerima budaya luar, kemudian diolah tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal penerima budaya luar tersebut. Asimilasi juga merupakan sebuah pembaruan budaya, akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau mayoritas, sehingga kepribadian dan kekhasan budaya penerima akan perlahan hilang dan akan berubah menjadi identitas baru. Inovasi adalah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab inovasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kalimantan Timur diisi oleh lebih dari 50% migran dari luar Pulau Kalimantan. Menjelang akhir tahun 2019, terjadi konflik horizontal di Kalimantan, tepatnya di Penajam Pasir. Terjadinya konflik horizontal tersebut disebabkan oleh kecemburuan akibat keterbatasan pengetahuan dan kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak ke penduduk lokal. Mereka adalah pihak yang dikorbankan oleh struktur ekonomi dan sistem politik. Akses yang berpihak untuk kesejahteraan mereka sangatlah minim. Secara fakta sosial, budaya, dan ekonomi, penduduk lokal di Penajam sering dikatakan telah tersingkir secara ekonomi, sosial budaya, bahkan secara politik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kebijakan inklusif atau akomodatif dan afirmatif atau khusus untuk mengatasi ketimpangan di berbagai aspek. Penyetaraan melalui inklusivitas dan kebijakan afirmatif kepada etnik lokal dan kelas sosial lemah harus dilakukan. Ketersediaan sumber daya yang terdistribusi secara adil dan merata setidaknya dapat mencegah terjadinya pemicu konflik sosial komunal secara mendasar sejak dini di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan yang kaya sumber daya alam. Ada 5 pelajaran yang saya dapat dari materi tersebut. Pertama, 1. Kesinambungan ekosistem pesisir dan pulau kecil sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya perikanan yang ada di kawasan hutan tropis lembap. Oleh karena itu, kita harus menjaganya, melestarikannya agar tidak rusak. Salah satunya dengan selalu menjaga kebersihan di sekitarnya. 2. Untuk masyarakat migran atau pendatang, lebih bisa bersikap toleransi lagi. Hargai sistem kebudayaan yang ada di lingkungan barunya, jangan merusak kebudayaannya dan lingkungannya, tapi bersama-sama menjaga untuk melestarikannya. Yang ketiga, agar kebudayaan dapat berkelanjutan, maka manusia dan kebudayaannya harus menjaga keberlangsungan ekosistemnya. Karena bagaimanapun juga, ketersediaan ekosistem lingkungan hidup di lingkungan kita merupakan faktor penting bagi kelangsungan ekosistem budaya sungai dan hutan tropis di Kalimantan. Karena terancamnya ekosistem juga dapat mengancam kearifan lokal dan identitas suatu bangsa, maka kita harus benar-benar menjaga lingkungan ini dengan baik. Yang keempat, wujud budaya terdiri dari nilai budaya, sistem sosial, dan artefak. Wujud budaya diibaratkan seperti fenomena gunung es oleh para ahli. Dan unsur kebudayaan terdiri dari 10. Unsur-unsur kebudayaan oleh para ahli dinilai bersifat universal. Unsur kebudayaan ini harus kita lestarikan meskipun zaman semakin berubah. Yang kelima, pemicu potensi konflik sosial komunal di mozaik kebangsaan yang multikultural dapat diantisipasi sejak dini. Anak muda Kaltim pun harus turut aktif dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi di negeri ini, terkhusus di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.